mulailah dari sekarang, maka kita akan sukses lebih dahulu. Julianti. Hari ini saya akan bercerita atau membagikan sedikit pengalaman, tip and triknya mengembangkan bisnis ala health planner Julianti. Di awal ada sebuah kalimat, siap malu. Ya, tip and trik kunci sukses ala Julianti yang pertama adalah siap malu. Siap malu maksudnya adalah apa? Siapkan mental baja, siap dengan penolakan, siap dengan hinaan, dan siap dengan cacian. Siapkan diri Anda untuk menerima banyaknya tantangan. Namun saya selalu katakan di hati saya, cukup. Katakan dalam hati Anda, lihat nanti 2 tahun lagi saya sukses. Saya memiliki usaha, saya memiliki banyak karyawan. Itu yang saya lakukan saat ada kalimat-kalimat yang tidak nyaman di hati saya. Cemoohan, hinaan, dan tolakan-tolakan itu membuat saya harus mempunyai sebuah impian yang membuat saya lebih termotivasi, yaitu saya siap dengan ketidaknyamanan dan saya akan sukses di 2 tahun bisnis saya, memiliki banyak usaha. Awalnya mungkin sesuatu yang tidak wajar, tidak normal, gimana yang kita biasa rutinitas sehari-hari kita sebagai karyawan, tiba-tiba harus resign dan banyak ketakutan, yang pasti banyak rasa malu saat itu, gitu ya, malu terhadap kalimat orang-orang, gitu ya. Banyak yang bilang, ngapain kamu jadi usaha klinik baby spa, jadi tukang pijat, kuliah mahal-mahal kok cuma jadi tukang pijat. Ada lagi yang berkata yang udah enak kerja di rumah sakit, jabatan udah enak, ngapain kamu home care dari rumah ke rumah. Omongan-omongan itu sangat sering saya dengar di awal saya memulai bisnis. Ini saya rasakan, rasa malu, rasa khawatir. Namun ada satu sisi yang saya bilang, saya ingin ada perubahan dalam hidup saya ke arah yang lebih baik. Ya, walaupun waktu resign pun maju mundur, banyak hambatan, banyak halangan. Mungkin ada 100 orang yang menghalangi saya untuk resign, terutama keluarga saya. Awalnya ibu saya tidak setuju. Tapi saya katakan, saya ingin ada perubahan dalam hidup saya. Ketakutan pasti ada. Malu pasti ada. Yang membuat saya tidak berani untuk menentukan pilihan. Pertentangan dari keluarga pun banyak, karena mereka bangga kalau saya menjadi karyawan, prestise katanya, ya nggak, keren gitu ya, punya gaji bulanan, kerja di kantoran, dandanannya rapi, cantik, keren, ya. Kalau kita jadi karyawan nyaman sekali, tapi kalau kita punya pembisnis, waktu nggak jelas, dandanan out-outan, ya nggak gitu ya. Memang di negeri kita sendiri menjadi karyawan itu lebih aman dan bergengsi daripada menjadi pedagang. Tidak ada yang salah. Namun kondisi masa pandemi saat ini membuka mata teman-teman, membuka mata kita sebagai karyawan untuk di mana-mana pengangguran, di mana-mana PHK, ya nggak gitu kan? Apakah kita hanya tetap menunggu untuk melamar pekerjaan atau kita siap membuka lapangan kerja? Saya dulu waktu masih jadi karyawan, saya sampai 5 kali ikutan tes jadi pegawai negeri, karena orang tua saya berharap saya bisa jadi pegawai negeri, ya. Karena ada masa pensiun, ya, ada kepastian di masa tuanya.
Karena kalau kita berbisnis sesuatu yang tidak mudah dan banyak resiko. Tidak ada bisnis itu bekerja cuma 8 jam, tidak. Berbisnis itu bekerja sampai 24 jam. Awal saya resign itu penuh prihatin, dimana kondisi keuangan saat itu sangat terbatas karena saya resign, suami juga sudah di PHK, jadi kami berdua memang dalam kondisi nol di awal. Cuman saya bilang dalam diri saya harus siap dengan prosesnya. Saya berjuang untuk mendapatkan kesuksesan saya di usia saya 40 tahun. Saya yakinnya kesuksesan itu butuh perjuangan. Ya, untuk mendapatkan kesuksesan itu perlu menyampingkan rasa malu. Ya, saat tangga entrepreneur saya ambil, saya lemparkan rasa malu dengan mengganti kesuksesan besar dan komitmen mengubah hidup menjadi yang lebih baik. Maka ubahlah keadaan kita hari ini dari yang tidak memiliki menjadi memiliki. Kalau ditanya mulai kapan, Bun? Mulai sekarang. Tidak ada yang tahu takdir kapan kesuksesan kita. Kita tidak akan pernah melangkah tanpa kita pernah mencoba. Tanpa usaha untuk mengubah keadaan, niscaya tidak akan pernah sampai ke impian kita. Maka mulai dari sekarang berubah. Kita berhak menjadi yang lebih baik, lebih sukses, dan lebih berprestasi karena kita spesial. Ya, Allah memilih kita menjadi pribadi yang spesial dan berharga. Yakinlah, Allah sangat dekat. Allah Maha Kaya, Allah Maha Agung. Saat saya di kondisi titik nol, saya dekatkan diri saya pada Allah. Itulah kunci saya saat saya harus menghadapi malu, ya, untuk menggenggam impian dan kesuksesan saya. Siapkan mental Anda, siapkan tantangan baru, karena seorang entrepreneur siap dengan perubahan, siap dengan belajar, dan yang paling penting adalah mindset. Ya, pikiran kita selalu positif. Lepaskan mental block Anda dan mulailah katakan, saya pasti bisa. Ya, Anda pasti bisa. Oke, lemparkan rasa malu Anda dan rubahlah hidup Anda menjadi pribadi yang spesial. With love, Julianti, founder EBSCO Center, penulis buku I'm Headpreneur.